Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Alifia. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan menerangkan tentang supervisi pendidikan sekolah unggul. Yang pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan sekolah unggul. Dapat dikatakan pengertian supervisi pendidikan sendiri yakni semua usaha yang sifatnya membantu guru atau melayani guru agar ia dapat memperbaiki kinerjanya. Bahkan bisa dikatakan dapat meningkatkan pengajarannya serta dapat menyediakan kondisi murid yang efektif dan efisien demi pertumbuhan jabatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan arti dari sekolah unggul sendiri yakni sekolah yang dikembangkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya dengan mengarahkan semua komponennya untuk mencapai hasil lulusan yang lebih baik dan cakap dari lulusan sekolah lainnya. Jadi di sini sekolah unggul itu mengatur bagaimana sekolah itu harus menjadi sekolah yang sekolah unggulan dari sekolah lainnya. Kemudian di sini disimpulkan bahwa pengertian supervisi sekolah unggul adalah pengawasan yang dilakukan oleh supervisor terhadap lembaga yang sedang mengutamakan sistem unggulan. Sistem unggulannya itu di tingkat sekolahnya dengan harapan dapat menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi adanya supervisi sekolah ini menjadikan sekolah tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya, meningkatkan mutu pendidikan di lembaga tersebut. Kemudian yang subbab B yakni fungsi supervisi pendidikan. Fungsi utama supervisi yakni menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik serta meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan tokoh yang bernama Briggs mengungkapkan bahwa fungsi utama supervisi pendidikan bukan hanya perbaikan pembelajaran, tapi mengkoordinasi, menstimulasi, mendorong ke arah pertumbuhan guru. Jadi di sini tidak hanya peserta didiknya saja yang dinilai, namun juga pendidiknya juga. Kemudian ada analisis yang lebih luas yang dibahas oleh tokoh terkenal dalam bukunya Supervision of Instruction. Ia mengemukakan ada 8 fungsi supervisi, yakni yang pertama mengkoordinasi semua usaha sekolah, yang kedua memperlengkapi kepemimpinan sekolah, yang ketiga yaitu memperluas pengalaman guru-guru, yang keempat yakni menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, yang kelima yakni memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, yang keenam menganalisis situasi belajar mengajar, yang ketujuh yakni memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Yang kedelapan, yang terakhir, yakni memberi wawasan yang luas dan integrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan yang meningkatkan kemampuan mengajar guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Supronikma, saya dari kelompok 11 yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai tujuan serta strategi supervisi pendidikan sekolah unggul. Yang pertama yaitu tujuan supervisi pendidikan sekolah unggul. Secara umum tujuannya yaitu memberikan layanan secara teknis dan bimbingan terhadap guru serta staf lainnya supaya dapat meningkatkan kinerjanya dalam sekolah, sehingga dapat menghasilkan output yang unggul serta meningkatkan mutu pendidikan. Pada dasarnya, suatu sekolah dapat dinilai baik mutu pendidikannya
jika output yang dihasilkan juga baik. Yang kedua yaitu strategi supervisi pendidikan sekolah unggul. Dalam melakukan supervisi, supervisor harus melihat terlebih dahulu semua aspek yang ada dalam sekolah tersebut sehingga dapat dilakukan supervisi. Strategi-strategi yang dijalankan pada supervisi pendidikan sekolah unggul yaitu yang pertama, meneliti dan mengamati bagaimana tugas atau pelaksanaan tugas yang telah dijalankan oleh kepala sekolah serta guru. Yang kedua yaitu menentukan apakah tugas yang telah dijalankan tersebut sudah sesuai atau masih buruk. Yang ketiga yaitu setelah dilakukan penelitian serta menentukan apakah sudah baik atau buruk, selanjutnya yaitu memperbaiki hal-hal yang kurang sesuai. Jadi jika dalam sekolah tersebut ada hal-hal yang kurang sesuai, maka perlu ditindaklanjuti serta dapat diperbaiki. Yang keempat yaitu memberikan bantuan kepala sekolah serta guru untuk melakukan perbaikan pelaksanaan tugasnya supaya dapat sesuai oleh harapan supervisor. Yang terakhir yaitu mengadakan kerjasama yang baik terhadap guru dan kepala sekolah supaya dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam sekolah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurah Datiluma dari kelompok 12. Di sini saya akan melanjutkan yaitu proses supervisi pendidikan sekolah unggul. Dalam melaksanakan tugasnya di sekolah, kepala sekolah ini mempunyai beberapa tanggung jawab, yakni berkewajiban melaksanakan administrasi sekolah. Di sini bertujuan untuk menciptakan situasi belajar mengajar menjadi lebih baik dan melaksanakan supervisi pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, supaya guru-guru termotivasi dalam menjalankan tugas-tugas pembelajaran dan mampu membimbing peserta didik menjadi lebih baik. Dalam pelaksanaannya sebagai supervisor, kepala sekolah hendaknya memperhatikan beberapa pendekatan yang akan digunakan. Untuk itu, supervisi pendidikan ini memerlukan berbagai pendekatan dalam mencapai tujuan. Di antaranya ada pendekatan artistik, ada pendekatan saintifik, dan ada pendekatan klinis. Yang pertama, pendekatan supervisi artistik di sini yaitu proses supervisi merupakan suatu hal yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Kreativitas supervisor ini memiliki peran yang dominan di dalam memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan. Kemudian pendekatan supervisi saintifik ini merupakan suatu proses supervisi yang dilaksanakan berdasarkan fakta dan data. Sedangkan pendekatan supervisi klinis ini lebih bersifat dalam rangka mengobati, yakni penampilan guru dalam mengajar. Jadi proses supervisi pendidikan di sini pada hakikatnya ini merujuk pada tujuan yang telah ditentukan. Adapun langkah-langkah supervisi pendidikan ini terbagi menjadi 5 langkah. Yang pertama ini yaitu langkah untuk melaksanakan pertemuan pendahuluan. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu menciptakan suasana kekeluargaan yang intim antara guru dengan supervisor agar komunikasi selama kegiatan dapat berlangsung secara efektif. Kemudian yang kedua ini membuat kesepakatan antara guru dengan supervisor tentang aspek proses belajar mengajar yang akan dikembangkan dan ditingkatkan. Kemudian langkah yang kedua, perencanaan oleh guru dan supervisor ini membuat perencanaan pelaksanaan observasi secara bersama. Kemudian langkah yang ketiga ini mengenai pelaksanaan pelatihan mengajar dan observasi yang mana guru sedang melakukan proses pembelajaran sedangkan supervisor melakukan pengamatan secara cermat dengan menggunakan instrumen observasi. Kemudian yang keempat ini mengadakan analisis data. Dalam hal ini supervisor ini mengajak guru untuk mendiskusikan apa yang telah dilaksanakan.
Kemudian langkah yang kelima, mendiskusikan dan memberikan umpan balik atas apa yang telah dilakukan oleh supervisor kepada guru yang sedang berlatih mengajar, meningkatkan keterampilannya, dan pelaksanaan langkah pemberian umpan balik ini sebaiknya dilakukan secara objektif dan segera. Jadi kelima langkah supervisi pendidikan ini mempunyai beberapa keterkaitan yang erat antara satu sama lain dan berkesinambungan dalam beberapa proses langkah yang dilakukan oleh supervisor ini guna melakukan kontrol terhadap pembelajaran guru di kelas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.